Va te protéger. Et toi, tu nous payes. Donne ta solde! Cerita dimulai ada dua pria yang sedang mengembala sapi. Ia bernama Bakari Diallo dan putranya bernama Trieno. Bakari Diallo tinggal di peternakan di Senegal dengan keluarganya. Rutinitas setiap harinya bawa sapi cari makan bersama anak laki-lakinya. Bakari tinggal di perkampungan kecil, seperti umumnya laki-laki diperlukan sekali untuk bekerja. Suatu hari mereka mendengar bahwa pasukan Prancis membawa anak laki-laki untuk ikut berperang di Perang Dunia I. Keesokannya benar, pasukan Prancis pun datang dengan berkuda dan membawa senjata. Trieno sudah berusaha lari untuk bersembunyi pun tetap tertangkap. Gimana tidak tertangkap, pasukan Prancisnya pakai kuda sedangkan Trieno hanya lari. Karena anaknya tertangkap, Bakari pun memutuskan untuk menyelamatkan Trieno dari mimpi buruk perang. Memutuskan untuk mendaftar di tentara Prancis dengan tujuan bisa menyelamatkan anaknya. Bakari akhirnya bisa bertemu Trieno, namun percobaan kabur mereka gagal. Selanjutnya mereka malah dikirim di garis depan. Bakari berusaha banget supaya Trieno tidak ditempatkan di garis depan dengan mencari tahu bisa tidak Trieno ditempatkan di dapur saja. Bagian konsumsi, tapi banyak yang mau di posisi tersebut. Bakari harus bayar uang supaya anaknya bisa masuk di dapur. Selagi Bakari berusaha nyari informasi, Trieno malah dipukuli dan uangnya diambil. Te protéger. Toi, tu nous payes. Donne ta solde! Ada yang sadar Trieno dipukulin, mereka dibawa ke bar untuk diobati. Di sana Trieno bertemu Letnan Cambreu, orang kulit putih Prancis. Karena Trieno bisa sedikit bahasa Prancis, jadinya ngomong rada nyambung. Bakari melihat peluang itu kesempatan supaya Trieno bisa ditempatkan di bagian belakang pasukan. Tapi Trieno mau membuktikan keberaniannya, tidak setuju dengan ayahnya. Yakin suatu hari nanti dia bisa jadi orang Prancis. Dan peperangan pun dimulai. Bakari dan Trieno berpisah. Trieno mengikuti Adam untuk terus maju. Namun Bakari menyuruh untuk Trieno tetap di tempat. Hingga akhirnya Adam pun terkena ledakan dan meninggal di tempat. Peperangan pun selesai. Trieno dipanggil oleh Letnan Cambreu. Cambreu menawarkan kepada Trieno untuk menggantikan kopralnya yang mati. Plusieurs de mes caporaux sont tombés, j'aimerais que vous les remplaciez. Un courageux comme vous dont j'ai besoin. Dan Trieno pun diangkat menjadi kopral di mana pangkatnya lebih tinggi dibanding ayahnya. Lieutenant, kami untuk kaporal. Jaba tuftadum, awan jaban domini. Mon caporal. Keesokannya hari latihan di mana Trieno menjadi pengawas dan yang sedang berlatih ayahnya. Ketika itu Trieno dipaksa untuk lebih keras lagi. Ketika sedang latihan, Bakari tersangkut kawat besi. Ketika Trieno ingin menolong ayahnya, diperingatkan oleh Sarsan yang sesama orang Senegal. Dan Trieno pun malah memaki ayahnya sendiri. Dan hubungan ayah dan anak pun menjadi renggang. Caporal, affirme ton autorité. Adinam force dema. Yaum. Soldat, ya affirme. Ya safru juguma. Ketika sedang diobati, Bakari bertemu dengan seorang pria, kita sebut saja Komar. Dan di situ si Komar juga sedang diobati oleh tim medis. Selesai diobati, Bakari pergi ke suatu rumah yang dimana rumah itu milik warga Prancis yang ditinggalkan.
Ketika sedang sendiri, tiba-tiba Komar datang dengan membawa seekor kelinci untuk perbekalan kabur. Yang ternyata si Komar juga ingin kabur dari tempat itu. Ketika sedang di parit, Perang Komar menanyakan tentang uang Bakari. Namun uang Bakari sangat sedikit, tidak cukup untuk menyogok petugas. Nah, Komar pun menawarkan untuk keluarnya lewat gerobak mayat yang mau dibuang, terus mereka naik kapal ke Senegal. Namun harganya sangat mahal. Ketika sedang menjelaskan tentang strategi untuk kabur, tiba-tiba tentara Jerman pun menyerang. Dan Bakari lekas mencari anaknya Trieno. Bakari bertanya kepada Cambreu, namun Cambreu menghalang-halangi hingga Letnan Salif pun tertembak dan tewas. Cambreu melihat itu merasa kecewa dan sedih. Saat di camp, Cambreu tahu kalau Bakari itu ayahnya. Maka Cambreu memutuskan untuk memisahkan mereka berdua. Namun Trieno menolak dan Cambreu menawarkan untuk menyerang bunker Jerman di seberang bukit dengan jumlah pasukan 10 orang agar mereka tidak dipisahkan. Pour ce que fait ton père. Je pense qu'il faut que vos chemins se séparent. J'ai pas dit ça. Kembali ke Bakari, selagi Bakari cari uang dengan cara merampok untuk menyuap petugasnya, dan uangnya pun cukup untuk menyuap petugas. Saat Bakari bertemu dengan Trieno dan mengajaknya untuk pulang ke Afrika, justru Trieno menolak hingga melawan ayahnya. Trieno menolak karena ia setia terhadap Cambreu. Namun Bakari tahu Trieno ditugaskan dengan kelompok kecil untuk ke bunker Jerman di seberang bukit yang adalah misi bunuh diri. Arjen, quando dogat? Dunque fere fuind? Soma dan kai ko wartar? Adi sigimianda. Warde. Di pamar. Mana nih? Hari kabur pun tiba. Bakari dan Trieno sudah berhasil dikira mayat. Malah Trieno ngendap-ngendap kembali ke barak karena tidak mau mengkhianati kepercayaan Cambreu. Bakari tidak bisa pulang tanpa Trieno, memutuskan untuk kembali. Altobuni? Ram. Oh, kubiam. Waktu balik ke markas sudah malam, yang dimana regunya Trieno sudah berangkat. Bakari langsung menuju ke sana. Trieno, Cambreu, dan satu orang komando lagi dijadikan tahanan oleh Jerman. Bakari, udah nyata? Padahal. Bakari kemudian mencoba membawa Trieno pergi, tapi dihalang-halangi oleh Cambreu. Bakari berhasil meyakinkan Cambreu untuk membiarkan mereka pergi. Selagi mereka pergi, Cambreu mengorbankan diri untuk menghalau pasukan Jerman sebanyak yang dia bisa. Tapi sewaktu mereka melewati lapangan luas, Bakari tertembak. Trieno yang terluka harus meninggalkan ayahnya karena tidak bisa bopong ayahnya. Setelah pertempuran, Trieno kembali ke belakang dengan batalionnya dan menemukan dalam perjalanan pulang kalau waktu itu dia ikut ayahnya untuk kabur pasti ditangkap dan kemudian digantung. Karena teman ayahnya si Komar digantung di pohon kalau rencana kaburnya diketahui. Ketika perang berakhir, Trieno ke Senegal dengan seragamnya mengumumkan kepada keluarganya bahwa Bakari telah gugur, berjuang untuk menyelamatkannya. Pada tahun 1920, tentara menggali tulang Bakari.
tersirat bahwa jenazahnya dipilih untuk mewakili prajurit tak dikenal. Gelam. Hai sumi jam doga de ender dadima. Mettez-les en caisse. Untuk film kali ini selesai.